Saudara dan sahabatku yang terkasih, selamat Paskah. Kita kembali merayakan kebangkitan Yesus dengan penuh sukacita. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dosa dan maut telah dikalahkannya. Kematian bukan kata akhir karena ada kebangkitan. Kematian bukan kata akhir karena ada kehidupan. Kemenangan Yesus atas dosa dan maut adalah kemenangan untuk kehidupan. Maka, tema ibadah kita hari ini adalah kemenangan untuk kehidupan. Ibadah Paskah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tabita Kartika Kristiani dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Marilah kita memasuki ibadah dengan gembira untuk menyambut kebangkitan Yesus. Kita akan memulai ibadah ini dan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 89 bait 1 sampai dengan 3. Langit dan bumi cerah dan terang, bawa berita yang amat senang. Yesusnya bangkit dan hidup kekal, selamat hari Minggu. Yesus yang mati disalib seram, bangkit kembali dan maut tak menang. Sungguh kuasanya kekal cemerlang, selamat hari Minggu. Dalam percaya teguh beriman, kau ikut bangkit dan ikut menang. Hidup abadi di dalam terang, selamat hari Minggu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Pada hari Paskah ini, mari kita saling mengucapkan selamat Paskah sebagaimana yang dilakukan oleh Gereja Perdana. Ketika salah seorang mengatakan, Kristus itu Tuhan, Kristus sudah bangkit, maka orang yang menerima salam itu akan menjawab, benar, ia sudah bangkit. Nah, saya ingin mengatakan kalimat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan menjawab dengan kalimat yang kedua. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, ia sudah bangkit. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang telah wafat dan bangkit kembali, kami bersyukur kepadamu pada hari Paskah ini. Kami bersama-sama merayakannya di dalam ibadah ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengalami semuanya itu untuk kami manusia berdosa. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah manusia berdosa. Dan kami mohon pengampunan serta belas kasihan dari Tuhan.
kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami dapat hidup mengasihi Engkau dan sesama, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Ampuni dosa-dosa kami, dan perbaharuilah hidup kami. Dalam nama Yesus yang dibangkitkan, kami berdoa. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang berdiri hidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulan salib dan beban, dengan bersuka cita. Kasih-Nya berkenan, dan dalam kuasa-Nya, kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berhati amat. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari surga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengan Tuhanmu, tercela Dia yang
Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, menerapkannya dalam hidup kami, dan melakukannya secara nyata. Bantulah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan semuanya itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada berserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran.
Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka
akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya! Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, budaya kekerasan dan kematian seringkali terjadi dengan kuat dalam hidup kita, baik sebagai pengalaman langsung maupun melalui media. Tiap hari selalu ada berita tentang kekerasan dan kematian. Ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, psikis, bahkan juga kekerasan cyber atau kekerasan melalui media sosial, kekerasan melalui internet. Kekerasan bisa berupa penelantaran, pemerkosaan, dan juga pembunuhan. Fenomena bunuh diri dengan bermacam-macam latar belakang, entah itu tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, masalah relasi, masalah keluarga, masalah percintaan, penyakit yang tak kunjung sembuh, dan masih banyak lagi alasan dan latar belakang yang lain yang membuat orang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Itulah yang disebut sebagai budaya kematian. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada juga budaya kehidupan yang diupayakan oleh banyak orang. Misalnya, ada konseling 24 jam melalui telepon yang siap untuk menerima keluhan dari orang-orang yang ingin bunuh diri. Ada rumah singgah bagi korban kekerasan. Ada panti asuhan bagi anak-anak terlantar. Ada bantuan sosial dan ekonomi, ada sikap saling berbagi, ada komunitas-komunitas yang dibangun berdasarkan macam-macam, mungkin kesamaan hobi, mungkin tempat tinggal yang sama, atau hal-hal yang lain. Termasuk pada masa pandemi ini, ada banyak orang mau saling berbagi, ada banyak orang saling memperhatikan, saling mempedulikan, dan membentuk komunitas. Karena semua tahu bahwa hidup ini sulit, hidup ini penuh tantangan. Karena itu tidak bisa dihadapi sendirian. Orang saling membutuhkan, dan itulah yang disebut sebagai budaya kehidupan. Nah, budaya manakah yang lebih kuat kita rasakan? Budaya kehidupan atau budaya kematian? Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat kita merayakan Jumat Agung dan Paskah,
kita berhadapan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib menjadi puncak penderitaan yang disebabkan dosa dan kejahatan manusia. Penyaliban Yesus menunjukkan ada pengkhianatan dari seorang murid, ada penyangkalan dari seorang murid, ada kekerasan fisik, psikis, verbal, bahkan atas nama agama, dan didukung oleh politik. Karena itulah dimulai dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua yang tidak suka pada Yesus, kemudian mereka meminta dukungan dari Pontius Pilatus, wali negeri, wakil dari Kaisar Roma pada saat itu. Kekuasaan agama dan kekuasaan politik membunuh Yesus dan menyalibkannya. Kekerasan yang terjadi karena persekongkolan dari murid dan para pemimpin agama, ditambah rakyat yang hanya ikut arus, ditambah dengan pemerintah saat itu, semuanya berpuncak pada salib yang harus dialami Yesus. Yesus dihukum mati karena tuduhan dan kesaksian palsu. Tetapi kematian Yesus bukan akhir hidupnya, karena ia bangkit pada hari yang ketiga. Maut dikalahkan oleh hidup, budaya kematian dikalahkan oleh budaya kehidupan. Kekerasan dan kejahatan dikalahkan oleh kasih dan pengampunan Allah. Kekuasaan manusia dikalahkan oleh kekuasaan Allah. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. Itulah kemenangan Yesus, kemenangan kehidupan. Kemenangan Yesus adalah untuk kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, berita sukacita kebangkitan Yesus diberitakan pertama kali oleh 2 orang laki-laki yang berpakaian berkilau-kilauan, yang kemudian disebut sebagai malaikat oleh para perempuan yang menerima berita itu. Para perempuan itu pergi ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu, sesudah hari Sabat lewat. Mereka datang untuk merawat jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Ketika perempuan-perempuan itu masih termangu-mangu, bengong, mendapati batu penutup kubur telah terguling, dan ketika mereka masuk, tidak lagi melihat Yesus yang dimakamkan di situ, maka 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sungguh kalimat yang indah, penting, sekaligus membuat kita merenung. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yesus sudah hidup. Yesus sudah dibangkitkan. Maka Ia tidak ada lagi di antara orang-orang mati. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hidup. Jangan dicari di antara orang mati. Ia tidak ada di sana. Budaya hidup jangan dicari di dalam budaya kematian. Budaya kehidupan harus menang dari budaya kematian dan tidak bisa menjadi bagian dari budaya kematian itu sendiri. Kedua orang berpakaian berkilau-kilauan itu mengingatkan kembali apa yang telah Yesus ajarkan saat masih di Galilea. Yesus, anak manusia,
harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika diingatkan kembali oleh kedua orang berpakaian berkilauan itu, maka para perempuan itu ingat dan percaya bahwa Yesus bangkit. Maka mereka memberitakan kepada 11 murid Yesus dan saudara-saudara yang lain. Kita melihat di sini bagaimana orang Yahudi yang terbiasa belajar dari ingatan, mengingat kembali peristiwa-peristiwa pada masa lalu, mengingatkan kasih setia Tuhan. Kali ini mereka diingatkan kembali dengan mengingat ajaran Yesus. Mereka tahu, mereka menjadi percaya, memang Yesus harus mengalami semua itu. Melalui kematian, ia bangkit, ia hidup, ia menang. Tetapi sayang sekali, para murid laki-laki tidak percaya dan menganggap berita yang dibawa oleh para perempuan bahwa Yesus bangkit itu adalah omong kosong. Kita melihat di sini, perempuan-perempuan itu percaya, sedangkan murid-murid laki-laki tidak percaya. Walaupun mereka sama-sama adalah bagian dari komunitas Yesus sejak dari Galilea. Kalau kita membaca Lukas 8 ayat 2 dan 3, di sana disebutkan bagaimana komunitas Yesus yang berjalan dari Galilea sampai ke Yerusalem. Di sana ada murid laki-laki, ada murid perempuan, ada anak-anak. Mereka bersama-sama dalam rombongan besar menuju Yerusalem. Dan nama-nama perempuan itu juga disebutkan, walaupun daftarnya tidak persis sama. Dalam Lukas 8 ayat 2 dan 3 disebutkan Maria yang disebut Magdalena. Ini sama dengan Lukas 24 ayat 10, Maria dari Magdala. Dalam Lukas 8, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Pada Lukas 24, Yohana, sama. Pada Lukas 8 ada nama Susana. Tapi pada Lukas 24, Maria ibu Yakobus. Dan disebutkan masih banyak perempuan lain bersama-sama dengan mereka, baik dalam Lukas 8 maupun Lukas 24. Jadi ada banyak perempuan menjadi bagian dari komunitas Yesus. Mereka dapat disebut sebagai murid-murid Yesus, karena murid Yesus tidak hanya yang 11. Yang 11 itu rasul, tapi di luar yang ke-11 itu, atau 12 kalau masih ada Yudas, di luar yang 12 itu, mereka adalah murid-murid. Tapi sayang sekali, perempuan-perempuan pada zaman Yesus tidak dipercaya, bahkan tidak dapat menjadi saksi di pengadilan. Mereka dianggap sebagai warga kelas 2, bahkan juga rendah, lebih rendah dari laki-laki. Tetapi justru berita kebangkitan Yesus diberitakan pertama kali kepada mereka, kepada perempuan-perempuan yang direndahkan. Dan perempuan-perempuan itu menjadi pemberita pertama kepada orang-orang lain, yaitu murid-murid laki-laki. Jadi perempuan-perempuan itu dapat disebut sebagai rasul-rasul pertama kebangkitan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapat berita dan memberitakan hal itu kepada orang-orang lain, yaitu bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus memulihkan posisi dan status perempuan, tidak lagi kelas 2, tapi setara dengan laki-laki, sama-sama menjadi murid Yesus.
sama-sama menjadi bagian dari komunitas Yesus. Demikian juga dalam bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10. Kita melihat kesetaraan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi yang diwakili oleh Kornelius. Petrus akhirnya sadar ketika tadinya ia ragu-ragu, akhirnya ia yakin bahwa Injil juga diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Ada kesetaraan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Walaupun Yesus sendiri adalah orang Yahudi, tapi keselamatan telah diberikan kepada dunia ini, kepada segala bangsa. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kabar kebangkitan Yesus itulah yang kita bawa dalam hidup kita sehari-hari, di mana budaya kematian sering masih kuat atau dominan. Kita membawa budaya kehidupan yang membawa pengharapan kepada orang-orang yang berputus asa. Kita kalahkan budaya kematian dengan budaya kehidupan. Dengan demikian kebangkitan Yesus menjadi bermakna. Ia adalah Kristus. Kristus itu Tuhan. Kristus telah bangkit. Benar, ia telah bangkit. Selamat Paskah. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan kasih setia Tuhan yang memulihkan keadaan semua orang dan bahkan juga yang memberikan budaya kehidupan mengatasi budaya kematian. Mari kita masuk dalam saat teduh. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Mari rayakan kebangkitannya, bersyukurlah karena kita menjadi warga kerajaannya. Haleluya, haleluya. Mari bersorak segenap manusia, telah bangkit Tuhan kita. Haleluya. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, mari rayakan kebangkitannya. Bersyukurlah karena kita menjadi warga kerajaannya. Haleluya, haleluya, mari bersorak segenap manusia telah bangkit Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan bersehati, membawa dalam doa kami ini. Kami mendoakan untuk pemerintah Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat, keberanian untuk memperjuangkan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran, kejujuran dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyadari ada banyak tugas, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ada tantangan, ada berbagai macam persoalan. Kami percaya Engkau yang telah memilih dan memberkati pemerintah kami, Engkau juga yang akan terus memakai mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan untuk kehidupan masyarakat seluruh rakyat Indonesia di masa pandemi. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami ikut bertanggung jawab di dalam menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, sehingga pandemi ini dapat dikendalikan dan pada akhirnya dapat berubah menjadi endemi, sebagaimana yang kami rindukan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya rakyat Indonesia bersedia dan mendukung program vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah, supaya melalui program vaksinasi itu penularan dapat terus dicegah dan dikendalikan, sehingga pandemi ini dapat segera berlalu. Dan Tuhan tolong seluruh dunia ini supaya tidak muncul berbagai varian baru yang membuat pandemi tidak kunjung usai. Tolonglah kami semua supaya kami saling mendukung dan saling memperhatikan. Negara-negara yang maju dan kaya juga ikut mendukung dan menolong negara-negara yang miskin untuk proses vaksinasi. Ya Tuhan, kami juga datang kepadamu, mohon berkat Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, termasuk Gereja Kristen Indonesia.
Kiranya semua dapat hidup dalam kebersamaan, sehati sepikir, sepenanggungan, supaya kami dapat menjawab panggilan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Allah di dunia ini, khususnya di bumi Indonesia ini, dengan kami dapat melakukannya bersama, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan melalui semuanya itu, kami pun terus bertumbuh di dalam iman, kasih, dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon tuntunan Tuhan untuk pergumulan jemaat dan simpatisan Bapos Taman Yasmin pada saat ini. Baik kami yang sedang menghadapi masalah keluarga, maupun juga masalah-masalah yang lain, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah relasi dalam keluarga. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya melalui semua pergumulan hidup itu, kami tetap merasakan tuntunan Tuhan yang begitu nyata. Kami juga mendoakan untuk para lansia, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan, supaya pada masa lanjut usia, di mana tubuh terasa semakin lemah, iman tetap dikuatkan oleh Tuhan. Maka kami semua tetap setia kepada Tuhan, mengikut Engkau sepanjang hidup kami, dan merasakan cinta kasih Tuhan dari hari lepas ke sehari. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit atau sedang ada pada masa pemulihan. Kiranya Tuhan dengan kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan menghibur kami, dan kami pun dapat merasakan kasih setia Tuhan itu secara nyata. Berkatilah upaya pengobatan supaya semuanya mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk GKI Bapos Taman Yasmin ini dalam pergumulan kami untuk mendapatkan hak beribadah kembali. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Kami dapat merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai kami sejauh ini, Tuhan juga yang akan terus menyertai dan memberkati kami. Kami juga mendoakan untuk jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin dengan semua program pelayanan, dengan kesehatan yang kami butuhkan, supaya semuanya itu dapat mewujudkan kerjasama yang baik, sehingga kami dapat melayani Tuhan dan melayani sesama dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama. Jaya
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di hari Minggu Paskah pada hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan dengan transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, yang tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 214, Tuhan melawat umat-Nya. Tuhan melawat umat-Nya, malam menjadi pagi, dalam terang hadirat-Nya, diberi hibur lagi. Habis menanggung mautnya, di atas kayu salib, ruhnya ditinggalkannya, ia telah kembali. Nyanyi seputar dunia bahwa Tuhanmu bangkit, firman-Nya tinggal bersama dan menguatkan hati. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah yang menjadi kekuatanku dan mazmurku. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hari ini adalah hari yang Engkau jadikan. Kami akan bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kami hendak mengucap syukur kepadamu dengan membawa persembahan. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit. Bergembiralah. Mari kita bergembira dan bersukacita. Marilah kita beritakan firman, memberitakan damai sejahtera Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Mari bersama-sama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam sorga, putih
Bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.